kabar? Kembali lagi di channel Robot Komala. Seperti yang teman-teman tadi sudah lihat, bahwa kita akan membahas mengenai bohlam ya, bohlam lampu headlamp. Itu tipenya billet projector, kemudian mereknya Bibot, dan tipenya adalah Grand Performance Laser atau GP Laser. Oke, sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai alasannya kenapa saya memilih proyektor billet GP Laser. Yang pertama, karena proyektor itu sinarnya lebih tebal ya, dan lebih fokus dibandingkan dengan tipe reflektor. Karena sebelumnya saya sudah pernah ganti bohlam untuk reflektor itu di Innova yang non ribbon dari Philips Ultinon maupun Extreme Ultinon, dan itu tetap hasilnya itu masih tidak setebal kalau menggunakan proyektor ya. Kebetulan mobil istri saya menggunakan proyektor OEM dan saya lihat cut off dan sinarnya itu lebih tebal ya. Nah, karena kebetulan mobil saya ini akan dipakai dalam waktu jangka panjang, sehingga saya upgrade sekalian yang baiklah gitu, supaya bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian kenapa pilihannya adalah billet bukan HID? Oke, sebenarnya setelah saya amati dan pelajari bahwa HID itu sebenarnya bagus, lebih bagus dibanding LED untuk low beam ya. Sedangkan untuk high beam itu LED jauh lebih unggul karena sinar LED itu lebih instan. Jadi pada saat dia untuk high beam, dia langsung sinarnya itu terang ya, instan, terangnya instan. Sedangkan kalau HID itu dia membutuhkan waktu untuk mencapai sinar yang maksimal ya, pencahayaan yang maksimal ya. Nah, sedangkan untuk di low beam itu memang tidak membutuhkan waktu yang instan sekali ya, sehingga penggunaan HID itu lebih baik dan memang sinarnya lebih tebal HID. Nah, tapi karena saya mau upgrade-nya itu dalam satu bohlam ya, sehingga saya membutuhkan yang low dan high dalam satu bohlam, makanya saya akhirnya pilihnya billet ya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai dua bohlam, itu ujung-ujungnya cost-nya akan lebih tinggi. Nah, kemudian kenapa pilihannya saya memilih yang tipe laser ya, sedangkan yang untuk non laser ya, produk Bibot contohnya, itu sinarnya itu banyak yang lebih baik dibandingkan GP laser yang saya pakai saat ini. Tapi memang laser itu mempunyai keunggulan untuk sinar pada saat high beam. Memang di satu sisi sebenarnya kondisi high beam itu kan tidak sering kali digunakan ya, tapi saya berpikir sewaktu-waktu kita membutuhkan juga gitu loh. Jadi pada saat misalnya kita sedang di luar kota atau jalanan yang pedesaan yang memang penyinarannya kurang, itu sangat dibutuhkan sekali sinar-sinar pada saat high beam ya. Nah, pertimbangan itu yang akhirnya saya memilih untuk produk GP laser ya. Kita akan lihat dulu ya hasil sinarnya sebelum nanti kita bahas lagi yang lebih lanjut. Ya, ini proyektor yang saya pakai jadi produk dari Bibot ya. Tipenya adalah Grand Performance Laser atau GP Laser. Ini wattnya 63 watt untuk low beam dan 70 watt untuk high beam ya. Oke, ini sekarang kita di basement ya posisinya. Sekarang kita coba untuk nyalain headlampnya. Oke, ini posisi low beam ya, cut off nya bagus ya. Terus kalau teman-teman nanti bisa lihat itu di tengah ada titik fokusnya, nanti posisi lebih dekat akan lebih kelihatan. Kita mau coba high beam dulu.
Ya, ini posisi high beam-nya. Terang ya. Oke. Kemudian ini saya coba nyalain fog lamp. Ya. Fog lamp-nya itu bantu untuk nyebar. Jadi dia di posisi bawah. Oke, sekarang kita coba maju dulu. Ya, fog lamp-nya kuning di bawah. Oke ya, kalau lihat di sini ada titik fokusnya 2. Ini low beam dan ini high beam. Oke, kita lihat di posisi depan. Oke, sinar fog lamp-nya lebih nyebar ya, kalau kelihatan ya, kuningnya. Oke, teman-teman sudah lihat ya hasilnya ya. Jadi itu hasil tuh di basement ya. Saya cek sinarnya low beam dan high beam, dan kemudian teman-teman juga bisa lihat cut off-nya ya. Itu cut off-nya cukup bagus ya. Dan kemudian fokusnya juga bagus ya. Dia titik tebal di satu spot. Nah, kemudian saya juga tadi ada sharing mengenai hasil dari dashcam ya pada saat malam hari. Jadi bisa kelihatan juga hasilnya pada saat di jalan. Nah, kemudian mungkin yang banyak menjadi pertanyaan adalah apakah penggantian proyektor biled ini itu tembus kabut dan pada saat hujan lebat. Oke, video ini dibuat setelah saya pemasangan beberapa bulan kemarin ya, sehingga saya sudah mencoba di berbagai kondisi dan hasilnya cukup baik ya. Kalau dari analisa saya, bohlam itu akan tembus di waktu hujan maupun kabut, itu dipengaruhi oleh faktor titik fokus ya. Jadi kalau fokusnya itu bagus ya, maka untuk tembus kabut dan hujan itu pasti akan tembus ya. Tapi jika sinarnya itu tidak fokus, dia nyebar ya, otomatis pada saat hujan atau kabut itu pasti akan blend ya, jadi nggak akan kelihatan. Nah, kemudian untuk proyektor sebenarnya dia lebih tidak menyilaukan dibandingkan tipe reflektor ya, tetapi tidak menjamin fokusnya itu bagus ya. Jadi kita juga harus pilih-pilih brand-brand yang memang mempunyai kualitas yang bagus untuk titik fokusnya ya. Seperti halnya juga penggantian bohlam reflektor ya, seperti yang saya sudah pernah pakai di Toyota Innova non-ribbon. Banyak teman-teman yang sharing bahwa setelah penggantian itu pada malam atau hujan itu tidak kelihatan. Sedangkan yang saya pernah pakai Philips Ultinon maupun Extreme Ultinon itu tidak pernah ada masalah. Memang yang menjadi kendala lagi adalah warna sinarnya yang biasanya dalam satuan Kelvin ya. Jadi umumnya sekarang itu untuk bohlam-bohlam itu dia sudah di sekitar 6000 Kelvin ya. 6000 Kelvin itu sinarnya cenderung putih, tetapi tidak putih sekali ya, masih oke lah gitu loh.
ya masih ada unsur kuningnya meskipun sedikit sekali ya. Kalau misalnya yang 4000 Kelvin tuh dia jauh lebih kelihatan kuningnya, tapi masih oke gitu loh. Jadi setelah saya pakai beberapa bulan ini itu baik itu dalam kondisi hujan maupun kabut ya, dia masih bisa tembus ya. Nah, yang saya agak surprise ya untuk bohlam yang saya pakai ini, itu memang sinarnya bukan abal-abal ya, boleh dibilang terang banget. Jadi pada saat saya pertama kali coba di basement ya, setelah pemasangan, wow, sinarnya terang banget gitu, jauh banget kalau dibandingkan dengan sinar standar ya. Dan kemudian yang saya surprise lagi, kalau teman-teman di jalan khususnya ibu kota atau kota-kota besar ya, itu kan penerangan jalan sekarang kan udah tipenya LED ya. Nah, umumnya dari beberapa pengalaman saya, bohlam atau hasil sinar dari penerangan jalan itu dibandingkan dengan sinar dari mobil kita, itu pasti sinar mobil kita kalah ya. Nah, untuk bibot GP laser ini sinarnya itu boleh dibilang setara. Kenapa saya bilang setara? Karena pada saat kita melewati sinar yang ada di jalan ya, dari penerangan jalan itu dia bisa kelihatan warnanya itu setara gitu ya. Jadi terangnya setara ya. Memang masih kalah lah pasti gitu loh, karena kan kalau sinar penerangan jalan tuh berapa watt kan, sedangkan produk bibot ini kan dia masih berapa puluhan watt ya, 50-an watt. Dan memang kalau dibandingkan dengan bohlam standar, bohlam proyektor biled dari bibot ini itu lebih tinggi ya wattnya, sehingga memang hasil sinarnya menjadi jauh lebih terang. Oke, sekarang kita akan bahas kekurangannya. Nah, kalau dibandingkan dengan proyektor OEM ya, jadi proyektor yang sudah nempel di mobil pada saat kita beli mobil, dibandingkan dengan proyektor aftermarket seperti yang saya pakai saat ini, itu memang yang pertama mengenai pemasangannya ya. Jadi kalau pemasangannya itu baik ya, maka hasilnya akan baik ya. Jadi semuanya itu balik lagi kepada bengkel atau orang yang pasang. Yang agak sulit memang untuk masalah kelurusan ya. Jadi kelurusan dari cut off ya, itu memang menurut saya agak sulit ya. Jadi kalau kita mendapatkan bengkel yang baik ya, mungkin dia settingnya juga tidak terburu-buru ya, itu memang cut off-nya itu ketinggiannya akan bagus ya. Sehingga untuk pemasangan proyektor biled ini memang bukan plug and play ya. Jadi ada beberapa proyektor biled yang plug and play itu biasanya untuk tipe bohlam H4 ya. Sedangkan kan kalau untuk Innova Ribbon ini dia tipenya seharusnya H11, sehingga akhirnya kemudian diganti menjadi tipe biled, ada low dan high beam. Nah, kemudian untuk yang saya pakai saat ini itu memang pada saat pemasangan itu dibobok ya. Jadi reflektornya itu dipotong. Ya memang di satu sisi ngelihatnya sih nggak tega gitu ya. Tapi ya untuk mendapatkan hasil yang baik ya, dan saya perlukan juga untuk jangka panjang ya, itu mungkin menjadi urutan kesekian ya untuk pertimbangannya.
Oke, kemudian yang kekurangan lain, proyektor itu mempunyai sinar yang kurang lebar menurut saya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan tipe reflektor ya, sinarnya itu jauh lebih lebar reflektor. Nah makanya untungnya saya akhirnya untuk fog lamp itu tidak mengganti yang tipe proyektor. Jadi saya tetap mempertahankan tipe reflektor, hanya mengganti bohlamnya. Kalau teman-teman mau tahu itu ada di video sebelumnya, saya sudah bahas. Nah fungsinya itu supaya si fog lamp ini, sinar fog lamp ini bantu untuk sisi nyebarnya ya, karena tipe reflektor itu kan dia sinarnya lebih nyebar. Nah, jadi saya butuh sinar yang lebih lebar di fog lamp, sehingga pada saat kita perjalanan yang jauh yang membutuhkan benar-benar penerangan yang cukup, itu sinar fog lamp dan sinar dari headlampnya itu bisa sama-sama saling membantu. Ya mungkin demikian yang saya bisa review untuk produk proyektor biled merek Bibot GP Laser ini. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa nanti tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya apabila teman-teman mau mengetahui update-update dari video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih ya.